Selamat datang di channel Tediko. Di video kali ini saya akan compare antara Infinix Note 11 Pro dengan Infinix Note 10 Pro. Karena saya yakin pasti ada teman-teman yang bingung kira-kira lebih worth it beli yang mana. Dan langsung saja nggak pakai lama, kita langsung compare kedua handphone ini. Untuk harganya saat ini Infinix Note 11 Pro di kisaran 2,8 juta untuk varian RAM 8128. Sedangkan Infinix Note 10 Pro harganya di kisaran 2,3 juta untuk varian RAM 664. Untuk varian RAM 8128 dari Infinix Note 10 Pro ini agak susah stoknya guys ya. Kalau ada mungkin harganya kurang lebih sama seperti yang ada di Infinix Note 11 Pro ini. Untuk tampak depan dari kedua handphone ini bisa dikatakan sangat mirip sekali. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua handphone ini untuk tampak depan. Tetapi untuk tampak belakangnya memiliki desain yang sangat berbeda sekali. Untuk mode kamera dari kedua handphone ini mirip-mirip seperti kartu domino ya. Kalau saya lihat lebih lama lagi ya. Untuk teman-teman yang sering main gaple pasti tahulah kartu domino dari kedua handphone ini untuk model kameranya. Kalau untuk urusan desain ini masalah selera, teman-teman lebih suka desain yang mana? Kalau saya lebih suka desain dari Infinix Note 11 Pro. Karena semakin lama semakin dilihat, untuk model backdoornya itu lebih keren guys. Karena dia ada perpaduan antara doff dengan mengkilap, jadi kesannya lebih keren. Belum lagi kayak ada aksen kayak garis-garis gini di backdoornya, menambah kesan keren di Infinix Note 11 Pro ini. Lalu untuk frame bezelnya ini juga saya lebih suka desain dari Infinix Note 11 Pro karena dia ada perpaduan antara doff dan mengkilap. Lalu di sini untuk ketebalannya, kalau saya lihat di GSM Arena itu lebih tebal di Infinix Note 11 Pro. Tidak tahu dia salah ngetik atau gimana, tetapi yang saya rasakan untuk ketebalannya lebih tebal di Infinix Note 10 Pro ketika saya genggam kedua handphone ini. Saya genggam gantian Infinix Note 11 Pro, dia kayak feel genggamannya lebih tipis handphonenya. Sedangkan Infinix Note 10 Pro dia lebih tebal gitu, kayak lebih gendut ketika menggenggam handphone ini. Untuk ukuran layar dari kedua handphone ini sama banget, sama-sama di 6,95 inci. Dan keduanya juga sama-sama menggunakan IPS LCD. Perbedaannya cuma ada di refresh rate-nya saja. Infinix Note 11 Pro sekarang sudah sampai 120 Hz, sedangkan Infinix Note 10 Pro cuma sampai di 90 Hz. Lalu di Infinix Note 10 Pro itu ada fitur HDR10 HLG. Sedangkan di Infinix Note 11 Pro itu tidak ada fitur HDR-nya. Lalu sekarang kita akan coba compare display dari kedua handphone ini. Pertama-tama kita setel untuk displaynya. Untuk kecerahannya kita samakan dulu mencapai 100%. Lalu untuk autonya kita matiin keduanya. Lalu di sini untuk Infinix itu tidak ada setelan display dari kedua handphone ini, jadi tidak ada setelan kayak vivid, standar, saturated itu tidak ada setelannya guys. Jadi dapatnya begini ya begini gitu untuk setelan displaynya. Lalu untuk menyamakan displaynya kita akan coba buka Instagram menggunakan kedua handphone ini. Di sini kalau untuk layar putih lebih putih di Infinix Note 11 Pro kalau untuk putihnya. Sedangkan di Infinix Note 11 Pro dia agak sedikit kekuningan untuk putihnya. Lalu ketika lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini, di sini kalau yang saya lihat untuk warnanya lebih vivid di Infinix Note 10 Pro. Bisa teman-teman untuk mobil warna pinknya dia lebih vivid warnanya di Infinix Note 10 Pro. Begitu juga untuk bangunan ini, untuk kuningnya itu juga lebih vivid di Infinix Note 10 Pro ya. Di sini juga sama nih untuk di bawah ini kayak bunga sakura deh. Untuk pinknya juga lebih ngepink di Infinix Note 10 Pro. Jadi bisa dikatakan untuk masalah vivid, kualitas warna lebih vivid di Infinix Note 10 Pro ya. Dia lebih berwarna di sini. Nih di sini kelihatan banget kan ya. Dia kayak di sini kayak cenderung lebih putih gitu, sedangkan ini kayak cenderung lebih warm. Dan di posisi warmnya kayak kelihatan lebih berwarna di Infinix Note 10 Pro guys. Jadi untuk warnanya kan dia kayak lebih berwarna gitu ya, warnanya lebih ada di Infinix Note 10 Pro. Meskipun dia layarnya memang agak warm, tetapi dia warnanya lebih vivid jika dibandingkan dengan Infinix Note 11 Pro. Lalu sekarang kita coba putar video menggunakan kedua handphone ini. Ini video sudah saya download dan ini video Full HD biasa ya, tidak ada HDR-nya. Soalnya kalau saya putar di YouTube yang ada HDR-nya, nanti nggak seimbang dia. Dan juga HDR yang ada di Infinix Note 10 Pro juga ngebug guys. Dia HDR juga pucat ya. Di sini kalau untuk hijau sama-sama hijau sih ya. Jadi di Infinix Note 10 Pro dia kayak kelihatan lebih berwarna karena dia kayak kelihatan lebih pekat warnanya. Di sini Infinix Note 10 Pro kayak kelihatan lebih gelap dia jika dibandingkan dengan Infinix Note 11 Pro yang kelihatan lebih terang. Memang dia warnanya tidak sepekat Infinix Note 10 Pro, tetapi dia lebih terang guys. Ini kayak pekat tapi gelap.
ini terang tapi tidak sepekat Infinix Note 10 Pro. Jadi kalau masalah display, untuk karakter Infinix Note 10 Pro dia lebih vivid tapi agak sedikit lebih gelap. Sedangkan Infinix Note 11 Pro dia lebih terang tetapi warna tidak sevivid Infinix Note 10 Pro. Kita coba satu video lagi yang ada karakter orangnya. Ini karakternya beda banget ya. Ini warm, ini putih ya kan. Kalau nonton film sih lebih oke warm guys. Lebih enak dilihat. Nah kan, untuk warna kulitnya juga lebih mantap ya kan. Memang kalau warm kayak gitu dia. Jadi kalau posisi kayak gini sih jelas lebih mantap Infinix Note 10 Pro ya untuk displaynya ya. Ini berasa banget kalau posisi kayak gini. Ini kalau kayak gini kan kelihatan banget gitu. Bedanya berasa banget. Tidak seperti yang video sebelumnya yang agak tipis-tipis bedanya. Karena warna kulitnya itu berasa banget. Ini kan mantep banget ini buat nonton film kalau kayak gini displaynya. Sedangkan kalau ini kan dia lebih putihnya agak memucat untuk warnanya dia. Jadi kalau untuk display lebih okean di Infinix Note 10 Pro. Lalu sekarang kita akan coba tes speaker dari kedua handphone ini. By the way, keduanya juga sama-sama dual speaker. Jadi ini kira-kira lebih oke yang mana untuk speakernya. Ini untuk speakernya nggak usah lama-lama ya, karena untuk kualitasnya itu sama guys. Tidak ada bedanya sama sekali. Ini untuk speakernya sama 100% untuk kualitasnya. Lalu bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini? Lebih oke yang mana? G96 versus G95. Pertama-tama untuk Geekbench 5-nya kita coba lihat untuk skor single core dan multi core-nya di sini beda-beda tipis banget ya. Cuman di sini yang menang telak banget adalah untuk multi-core-nya. Multi-core lebih mantap di G96. Lalu saya sudah tes Antutu 5 kali berturut-turut menggunakan kedua handphone ini. Di sini saya takjub banget dengan skornya. Kalau untuk skor Antutu di sini lebih tinggi sedikit di Infinix Note 10 Pro ya. Jadi memang untuk GPU memang lebih kenceng di Infinix Note 10 Pro guys. Kalau masalah untuk CPU-nya itu kurang lebih sama, cuma bedanya di GPU-nya. Ini tes yang pertama. Ini tes yang kedua, ini tes yang ketiga. Angkanya nggak jauh-jauh banget ya. Ini tes yang keempat. Dan ini tes yang kelima. Gila banget gak? Tes yang kelima sih baru drop ya ini ya. Karena dia lebih panas juga guys, pencapaian 44,2 derajat. Sedangkan Infinix Note 11 Pro dia memang lebih adem jika dibandingkan dengan Infinix Note 10 Pro. Ini karena efek GPU ya. GPU lebih kencang ya, pasti kerjanya lebih berat. Makanya lebih panas sedikit di Infinix Note 10 Pro jika dibandingkan dengan Infinix Note 11 Pro. Di sini juga kelihatan banget untuk sebagai bukti bahwa GPU Infinix Note 10 Pro lebih kencang, itu angkanya jelas banget ya. Ini saya tes GPU Mark untuk mengetes kekuatan GPU dan di sini angkanya memang lebih besar di Infinix Note 10 Pro. Lalu untuk 3D Mark saya juga tes lagi menggunakan kedua handphone ini. Saya tes yang Wallab Stress Test. Di sini juga kelihatan banget ya untuk angkanya. Ini jamnya nih, Mei 21 2022. Jam 01.25. Di sini untuk angka ya kan lebih kencengan di Infinix Note 10 Pro. Dia mencapai 1500, sedangkan Infinix Note 11 Pro dia angkanya lebih kecil. Jadi secara performa lebih kencengan Infinix Note 10 Pro guys ya. MediaTek G95 lebih kenceng jika dibandingkan MediaTek G96. Ini memang angkanya lebih turun karena saya habis tes Antutu 5 kali langsung tes ini guys. Jadi siksa banget. Makanya baru ketahuan ya, Infinix Note 11 Pro mau digeber berapa jam pun dia tetap lebih adem dibandingkan dengan Infinix Note 10 Pro. Lalu karena performa Infinix Note 10 Pro lebih kenceng, makanya di sini untuk beberapa setelan grafik
game lebih tinggian di Infinix Note 10 Pro. Kayak PUBG mungkin sama. Mobile Legends di sini kebuka 120 fps karena layar dari Infinix Note 11 Pro kan sudah di 120 Hz. Sedangkan Infinix Note 10 Pro kan cuma layar di 90 Hz, makanya kebukanya hanya di 90 fps. Di sini yang kelihatan jelas banget yaitu di COD Mobile-nya. Di sini untuk setelan grafik COD Mobile di Infinix Note 10 Pro itu kebuka sampai very high. Sedangkan di Infinix Note 11 Pro cuma sampai medium saja guys ya. Itu memang agak sedih banget. Jadi kalau posisi kayak gini, kalau teman-teman yang lebih ngincarnya ke performa gaming, saya lebih menyarankan ambil Infinix Note 10 Pro. Lalu saya akan coba speed test sebentar menggunakan kedua handphone ini. Ini sudah saya close semua aplikasinya. Kita buka aplikasi yang ringan-ringan dulu kayak Tokopedia. Loadingnya lebih cepat di Infinix Note 11 Pro. Terus kita coba buka Shopee 123. Lebih kencang sedikit di Infinix Note 11 Pro. Kita coba buka Instagram 123. Rata-rata lebih kencang di Infinix Note 11 Pro ya. Apakah itu pengaruh dari 120 Hz nya? Kita harus cari tahu sih kalau ini ya. Kita coba buka Facebook. Ini kurang lebih sama, beda tipis banget. Kita coba buka Telegram. Ya kan, dia kayak lebih kebuka duluan gitu. Takutnya efek 120 Hz nya guys. Kita coba buka 3D Mark. Ini kurang lebih sama. Coba Antutu 123. Ya kan, rata-rata lebih cepetan di Infinix Note 11 Pro loh. Kita coba browsing. Kita loading website apple.com. Beda tipis banget ya. Terus setelah kita coba buka Mobile Legends ya. 1, 2, 3. Untuk Mobile Legends, nah di sini kelihatan nih lebih cepat loading yang mana. Karena kan ini aplikasi yang terhitung berat, kita lihat loadingnya lebih cepat yang mana. Lebih cepat ini ya. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini? Untuk hasil fotonya lebih bagus yang mana? Di sini ketika tes foto langit, untuk hasil fotonya memang untuk dynamic range kayak untuk awan-awan dan langit itu lebih terang di Infinix Note 11 Pro. Tetapi untuk daun-daun di sekitar itu wah, lumayan guys. Jauh itu ya. Lebih mantap di Infinix Note 10 Pro loh. Nah, kalau di posisi ini kebalik ya. Di sini lebih mantap di Infinix Note 11 Pro loh. Ini sangat membingungkan. Nah, di sini juga kebalik lagi ya kan posisinya. Di sini untuk daun-daunnya lebih mantap di Infinix Note 10 Pro guys. Ini sangat membingungkan untuk kualitas kameranya guys. Aduh, tidak ada yang pasti ini. Kalau di posisi sini keduanya sama-sama oke sih ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan banget di sini. Kalau untuk foto yang ini di sini lebih terang sedikit di Infinix Note 10 Pro guys. Untuk foto yang kuda ini juga sama, lebih terang di Infinix Note 10 Pro. Di sini saya coba tes untuk foto dua kalinya, di sini lebih mantap di Infinix Note 10 Pro ya. Untuk dua kalinya dia lebih terang guys. Tetapi pas yang untuk foto 5 kalinya di sini jelas lebih mantap di Infinix Note 11 Pro loh. Ini detailnya lebih mantap guys. Untuk hasil foto yang daun ini bisa dikatakan imbang untuk keduanya. Lalu untuk kamera depan di sini posisinya untuk dynamic range lebih mantap di Infinix Note 10 Pro. Tapi kalau untuk mukanya lebih mantap di Infinix Note 11 Pro. Di sini juga makin jelas ya. Di sini berarti kalau untuk foto selfie lebih terang di Infinix Note 11 Pro guys. Lalu untuk ketika tes foto daun di malam hari ini hasilnya lebih mantap di Infinix Note 10 Pro. Lalu untuk night mode di sini posisinya lebih berwarna banget di Infinix Note 10 Pro ya. Ini dia memang terlalu berwarna, makanya di sini agak ngeblur guys warnanya. Warna terlalu over dan juga agak ngeblur. Kalau posisi kayak gini sih, saya lebih condong ke Infinix Note 11 Pro. Untuk posisi fast foto ini lebih terang di Infinix Note 10 Pro.
Untuk atas warna sih udah sama-sama bagus, cuman lebih terang di Infinix Note 10 Pro. Lalu pas yang foto kuda ini bisa dikatakan lebih warnanya lebih okean di Infinix Note 10 Pro. Lalu pas selfie malam hari ya lebih terang di Infinix Note 11 Pro. Lalu untuk perekaman videonya di sini untuk opsi di Infinix Note 10 Pro itu dia lebih tinggi ya, dia bisa sampai 4K guys. Belum lagi di Infinix Note 10 Pro itu bisa sampai 1080 60 fps loh. Jadi kalau untuk perekaman video ya pasti harusnya lebih mantap di Infinix Note 10 Pro. Cuman pas di video ini saya tesnya di Full HD. Ini adalah sampel perekaman Full HD 30 fps menggunakan kedua handphone ini. Untuk kestabilannya stabil banget keduanya ya, karena ultra steady-nya on. Dan juga untuk Infinix Note 11 Pro sampai 4K dan Infinix Note 11 Pro cuma sampai 2K. Oke. Kestabilan mantap. Kita coba lihat untuk detailnya. Untuk detailnya lebih bagus yang mana? Oke. Ini adalah sampel perekaman Full HD menggunakan kedua handphone ini ya. Ini sama-sama di Full HD dan sama-sama ultra steady on. Untuk kestabilannya kalau saya sih keduanya kurang lebih sama sih ya, sama-sama bagus banget. Cuman kayaknya agak sedikit lebih shaky di Infinix Note 10 Pro ya. Kita coba sorot down ini. Nah, lebih bagus yang mana untuk kualitasnya? Infinix Note 10 Pro dia lebih sedikit nge-zoom ya. Oke. Untuk baterainya keduanya sama-sama di 5000 mAh. Kalau untuk pemakaian daily di Infinix Note 11 Pro ini saya belum pakai guys. Untuk pemakaian daily ini saya baru pakai 1-2 hari. Jadi untuk baterai daily-nya itu belum nemu. Tetapi kalau di posisi untuk setelan lainnya misalnya di teman-teman setnya di 120 Hz, jika di compare dengan 90 Hz ya sudah pasti harusnya lebih awet di 90 Hz ya. Ini 120 Hz harusnya pasti lebih boros. Jadi di sini kalau untuk baterai life dari ya belum bisa saya compare di sini. Lalu di sini untuk OS-nya di Infinix Note 11 Pro dia sudah di XOS versi 10, sedangkan Infinix Note 10 Pro itu cuma di XOS 7.6 guys. Dan kalau Infinix itu kalau untuk masalah update XOS ini kayaknya nggak update sih. Paling dia update-nya cuma di security patch saja. Dan di sini untuk security patch-nya ya lebih tinggi di Infinix Note 11 Pro karena dia tipe baru ya. Makanya dia lebih tinggi sebulan untuk security patch-nya. Jadi secara kesimpulan lebih worth it beli yang mana? Kalau menurut saya di sini untuk posisinya, untuk desain kita anggap imbang ya. Untuk speaker juga imbang. Untuk display lebih mantap di Infinix Note 10 Pro, dia lebih vivid, lebih berwarna. Lalu untuk performa juga lebih kencang di Infinix Note 10 Pro karena GPU-nya yang lebih mantap, tetapi dia sedikit lebih panas dibandingkan dengan Infinix Note 11 Pro. Lalu untuk kualitas kameranya kalau hasil foto ya kita bisa katakan imbang, tetapi untuk perekaman videonya lebih mantap di Infinix Note 10 Pro. Lalu ada satu hal lagi yang menurut saya itu sangat penting banget ya, yaitu di Infinix Note 10 Pro itu ada NFC, sedangkan di Infinix Note 11 Pro tidak ada NFC. Bisa saya katakan kalau keduanya di rank harga yang sama, misalnya sama-sama di RAM 818, sama-sama di harga 2,8 juta, saya lebih condong ambil Infinix Note 10 Pro guys. Oke, segini saja untuk compare antara kedua handphone ini. Semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan biar teman-teman tidak bingung lagi lebih worth it beli yang mana. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP worth it.